Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Akhyar Samsat Utara Pusat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kamis yang lalu 17 Agustus 2023 kita sebagai bangsa merayakan sekaligus memperingati kemerdekaan kita yang ke-78. Sesuatu yang impossible, yang mustahil bisa menjadi possible mungkin, itu hanya bisa dilakukan dengan keimanan. Sebaliknya, sesuatu yang possible, yang mungkin menjadi tidak mungkin karena kemaksiatan. Contoh, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan keimanan, itu merdekanya bangsa kita. Ya, nggak kebayang Pak, kita melawan 6 penjajah negara besar, 5 Eropa, 1 Asia. Mana yang Eropa? 1 Portugis, 2 Spanyol. Spanyol itu datang menjajah bangsa kita, statusnya sebagai pemenang penakluk Andalusia dan Granada. 800 tahun Pak, peradaban Islam berkuasa di Spanyol, bisa dipukul mundur oleh Isabel dan Ferdinand. Nah, statusnya sebagai pemenang datang ke Indonesia untuk menjajah bangsa kita dengan motonya apa? God, Glory, Gospel. Ya, mana lagi? Inggris menjajah bangsa kita, itu luar biasa. Di aliansi sekutu Pak. Jepang porak-poranda, Nagasaki, Hiroshima itu Pak, sebagai pemenang Inggris. Subhanallah. Tapi nyatanya Inggris kalah. Bahkan jenderalnya yang namanya Malabi mati Pak, oleh arek-arek Surabaya. Ya, dengan kick apa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa tuh Pak? Bung Tomo. Sesuatu yang mustahil jadi mungkin hanya dengan iman Pak. Mana lagi Pak? Belanda, Perancis. Subhanallah. Hari ini kebayang nggak bangsa kita bisa mengalahkan 5 negara Eropa tadi Pak? Kebayang nggak Pak? Nggak kebayang Pak. Melawan Malaysia aja susahnya luar biasa. Melawan Timur Leste cuma 1-0 Pak. Subhanallah. Nggak kebayang kita bisa melawan mereka. 1 negara Asia, Jepang kalah. Padahal Jepang itu luar biasa. Saking susahnya Amerika melawan Jepang, dia mesti berserikat, namanya kekuatan sekutu itu Pak. Jepang melawan kita susahnya luar biasa. Mana Pak pasukan Jepang yang susah betul masuk Tasikmalaya ketika penangkapan Kyai Haji Zainal Mustafa. Kyai Zainal Mustafa bisa ditangkap Pak, itu perlu waktu 2 tahun, dan Jepang nggak bisa masuk Tasikmalaya. Terus di mana posisi para pasukan dia? Di Sumedang, ujung tol Cileunyi mau masuk Sumedang. Itu nggak bisa masuk ke Tasik. Sumedang Tasik jauh nggak Pak? Jauh. Luar biasa bangsa kita. Ya, kenapa Kyai Zainal Mustafa dengan santrinya susah ditangkap Pak? Kyai Zainal Mustafa membagi pasukannya 3, pasukan di depan senjatanya apa? Bambu runcing. Kemudian pasukan di tengah senjatanya apa? Senjata Nabi Daud Pak. Apa tuh? Ketapel yang dipakai oleh anak-anak Palestina. Pasukan ketiga di mana? Di dalam masjid. Apa senjatanya Pak? Peluru yang diputar-putar nggak keluar-keluar Pak. Namanya apa Pak? Hah? Tasbih. Betul. Peluru diputar-putar Pak, nggak keluar-keluar itu. Tapi musuh mati Pak. Subhanallah, celebur. Subhanallah, celebur. Subhanallah. Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin hanya dengan iman Pak. Coba kita lihat bagaimana para pahlawan bisa memukul mundur pasukan musuh. Pak Dirman itu kalau mau gerilya
ya, sebelum keluar dari pekarangan rumahnya, pasukan dia siapkan, Pak. Ditanya oleh Pak Dirman, ada yang nggak punya air wudhu? Kalau ditanya nggak punya air wudhu, berarti pertanyaan sholat udah selesai itu, Pak. Ada yang belum punya air wudhu? Saya Kiai, wudhu dulu ya. Tapi yang paling ngeri, Pak, pertanyaan terakhir, ada yang punya hutang nggak pasukan saya? Coba. Ada yang punya hutang nggak pasukan saya? Kenapa? Kata Ibnu Qudamah, karena salah seorang prajuritnya Pak Dirman itu ada ulama besar yang ikut jadi prajurit, Pak. Lihat tawadhu'nya ulama. Siapa namanya? Kiai Munawar Khalil. Ya, kata Kiai Munawar Khalil, Kang Mas, pastikan sebelum keluar gerilya itu semua anggota kita nggak ada yang punya hutang. Kenapa Kiai? Kata Ibnu Qudamah, gurunya Imam An-Nawawi, aslur riba al-i'arah. Riba itu asalnya dari pinjem, nginjem. Bapak Ibu, kalau nggak punya pinjeman, ada riba nggak kira-kira? Ada riba nggak? Subhanallah. Jadi para pasukan ditanya, ada yang punya hutang nggak? Subhanallah. Saya Kang Mas, dibayarin, Pak. Bukan pakai duit negara, Pak, duit pribadi. Subhanallah. Dalam Al-Quran ada kisah perang yang dijelaskan detail betul, namanya perang Badar, Pak. Dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 123 sampai 130. Apa pesan perang Badar? Perang Badar di bulan apa? Ramadan. Umat Islam jumlahnya lebih banyak, lebih sedikit? Lebih sedikit. Menang tidak? Menang. Apa yang mesti kita lakukan agar kita umat Islam bisa mengulangi ya kegemilangan menangnya Badar? Lihat wasiat perang Badar 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Hei orang-orang yang beriman, jangan makan harta riba. Selama perut kita isinya ada riba, selama itu nggak akan ada yang namanya kemenangan, Pak. Menang itu bukan sedikit banyaknya alutsista, kuat lemahnya alutsista, bukan. Kemenangan itu datang dari Allah, Pak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan Muhammad, Allah yang memberi apa? Kemenangan. Agar menang, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Dekati Allah. Maka keimanan, Pak, subhanallah, menerabas semua kekuatan ekonomi, kekuatan alutsista para penjajah. Subhanallah. Saya pernah tahun berapa ya diminta Cilangkap tuh, Pak, 2017 atau 2015, ngisi mabit malam bina iman dan takwa, napak tilas Pak Dirman, Pak. Itu gunung yang dilalui Pak Dirman, Pak. Itu gunungnya tinggi-tinggi, Pak. Nggak kebayang kalau sekarang kita gerilya tuh, Pak. 9 gunung, Pak, turun gunung naik gunung. Sedangkan Pak Dirman apa? Dia ditandu tuh, Pak. Subhanallah. Pak Dirman itu ketika gerilya dikejar-kejar oleh musuh, oleh Belanda, doa Nabi Musa alaihissalam. Rabb, Al-Qasas 21. Rabbi najjini minal qaumidh zalimin. Rabbi najjini minal qaumidh zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Penjajah zalim enggak, Pak? Zalim. Itu doanya Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Rabbi najjini minal qaum. Jadi para pahlawan kita literasi keagamaannya hebat. Zikir itu, iman itu
membuat sesuatu yang mustahil jadi mungkin. Jadi kalau Bapak modal hidupnya bukan iman, capek Pak. Kudu pakai tenaga, betul nggak? Kudu pakai kekayaan, kudu pakai kekuatan. Subhanallah, capek Pak. Hidup tanpa iman, capek. Indonesia melalui para pahlawan yang telah membuktikan dengan iman merdeka. Kenapa jadi diam begini nih? Hah, lagi mikir atau gimana nih Pak? Subhanallah. Sebaliknya sesuatu mungkin Pak, hampir kemenangan itu, rizki itu di tangan Pak. Sebentar lagi kita pegang tuh. Ya, lepas Pak. Kenapa? Karena maksiat kita. Contoh, 6 Oktober 1971 yang disebut dengan Perang Sita Oktober. Saya ketika kuliah di Mesir, itu ada jembatan paling panjang se-Afrika Pak. Nama jembatannya Sita Oktober, 6 Oktober. Aliansi pasukan Mesir, Jordan, Lebanon, Suriah hampir mengalahkan Israel. Ya, kemenangan di tangan tuh Pak. Dulu Timur Tengah bencinya kepada Israel luar biasa. Kenapa? Karena dia nyaplok Palestina tuh Pak. Hampir kalah Pak, terdesak tuh Pak, tuh Israel Pak. Tapi perang tersebut yang harusnya aliansi Mesir menang jadi kalah Pak. Apa yang membuat kalah? Israel cerdas, dia tahu pasukan Mesir ini dan pasukan Jordan yang lainnya itu senang nyanyi, senang joget Pak. Dibayarlah seorang penyanyi terkenal Mesir namanya Ummi Kulthum. Suruh nyanyi Ummi Kulthum, Magadir, Magadir. Bapak hafal lagunya tuh dulu tuh, betul nggak Pak? Nyanyi itu Pak, joget Pak. Subhanallah. Dulu istri kita seneng joget, makanya badannya bagus Pak. Ngulek ketumbar, manual kan Pak ya? Betul nggak? Ketumbar, apalagi bawa ngulek. Maka badannya bagus Pak. Gitu tuh kan. Sekarang istri-istri kita nggak mau ngulek Pak. Pakai apa itu? Blender. Makanya gemuk badannya Pak. Subhanallah. Itu ketika Israel ya membayar Ummi Kulthum nyanyi Pak. Subhanallah. Maka terbuai pasukan aliansi Mesir. Israel sekonyong-konyong nyerang pasukan kaum muslim, kalah Pak. Padahal kemenangan hampir di tangan tuh Pak. Subhanallah. Karena itu Pak, salah satu definisi merdeka dalam Al-Quran, Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang merdeka, bangsa merdeka itu yang tidak dikalahkan oleh hawa nafsu Pak. Haji Agus Salim, Bung Hatta, ya, negosiasi Pak sebelum dan setelah kemerdekaan ke beberapa negara Eropa, Den Haag, Budapest dan lain sebagainya. Tidur di hotel bintang 5, tengah malam ditelepon oleh pihak hotel, Mr. Vice President, we have special service. Pak Wakil Presiden, kita punya servis spesial, sangat cantik dari Rusia. Aduh. Apa jawabnya? No, thank you. Tidak, terima kasih. I am Muslim. Kalau Bung Hatta, Haji Agus Salim menerima tawaran tersebut, Indonesia merdeka nggak kira-kira Pak? Nggak bakal. Itu sebabnya inilah Pak rahasianya kenapa bapak-bapak lahir setelah kemerdekaan. Karena kalau lahir sebelum kemerdekaan Indonesia nggak merdeka Pak. Subhan. Itu Bung Hatta, Haji Agus Salim Pak negosiasi ya untuk Indonesia. Mau dikasih uang oleh Kementerian Keuangan melalui Bung Karno, jangan saya kasih SPJ, jangan. Biaya pesawat saya, hotel saya, langsam saya, itu hutang bagi saya. Subhanallah. Kita sebaliknya bapak-bapak nggak mau keluar kalau SPJ belum keluar. Coba lihat para pahlawan tuh Pak tuh. Ya,
Padahal untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan Indonesia, Pak. Hotelnya dibebankan kepada Bung Hatta, Haji Agus Salim, Pak. Haji Muhammad Yamin, Pak. Bahkan sampai mereka wafat, itu SPJ belum terbayar, Pak. Masih hutang mereka, Pak. Luar biasa. Jadi mindsetnya bukan apa yang bisa dikasih oleh negara ke kita, tapi apa yang bisa kita berikan kepada negara. Maka kemarin saya memberikan kajian di kantor Direktorat Pajak Pusat. Selama Bapak Ibu korupsi, nggak usah ikut upacara, malu-maluin. Malu-maluin, Pak. Bung Hatta, Haji Agus Salim, Pak, keluar negosiasi untuk kemerdekaan, Pak. Duitnya pakai duit sendiri, Pak. Karena belum punya, pinjam ke negara tuh, Pak. Hebatnya para pahlawan kita. Indonesia merdeka 17 Agustus, hari Jumat. Bung Karno, Bung Hatta, para pahlawan, sholat Jumatnya di mana, Pak? Sholat Jumatnya di mana, Pak? Ada yang tahu nggak? Hah? Iya pasti di masjid lah, astagfirullah. Di mana? Ini agar kita belajar dari pahlawan Pak yang luar biasa. Ini apa yang saya jelaskan ditulis di buku saya, Pak. Judulnya Merawat Nilai-Nilai Keindonesiaan. Itu datanya dari Arsip Nasional semua tuh, Pak. Yang saya ceritakan Bapak udah dengar dulu. Dulu ada nggak di PSBB, Pak? Waktu Bapak SD, SMP, SMA ada nggak? Nggak ada kayaknya itu ya. Di mana sholat Jumat ya, Pak? Separuh di Kuitang, di Masjid Habib Ali Kuitang. Separuh di Cut Mutia. Karena dari Pegangsaan ke Cut Mutia dekat nggak? Dekat. Tapi yang ingin saya jelaskan bukan itu, Pak. Habis sholat Jumat, itu para pejuang nggak ada di Jakarta, Pak. Nggak ada, kosong. Itu sebabnya Bung Karno kesulitan menyusun kabinet, Pak. Karena orang-orang hebat yang kontribusinya bukan hanya berkeringat tapi berdarah-darah, Pak, nggak ada di Jakarta. Jadi habis sholat Jumat pergi keluar tuh, Pak. Sehingga Bung Karno sulit menentukan siapa yang jadi menteri ini, orangnya nggak ada. Subhanallah. Maka ketika itu Pak Kiai Haji Wahid Hasyim sujud syukur bahwasanya Indonesia itu punya pejuang luar biasa. Sampai Kiai Wahid Hasyim mendatangi ahli bahasa nomor 1 Indonesia kala itu, namanya siapa? Sultan Takdir Ali Syahban. Pak Sultan, Anda tuh ahli bahasa. Ini kita Indonesia hari ini kehilangan orang yang dulu berjuang berdarah-darah, nggak ada di Jakarta. Mau dijadiin menteri tidak ada. Saya bangga. Saya minta kosakata khusus untuk mereka. Subjek dalam bahasa Indonesia kalau diambil dari verba cukup menambahkan prefiks pe, bermain, pemain, berjuang, pejuang, kan gitu. Bersatu, pemersatu. Tapi ada subjek itu diambil dari adjektif, Pak. Dengan menambahkan sufiks wan, budaya, budayawan, sastra, sastrawan, fisika, fisikawan, pahala, pahlawan. Jadi yang dikejar oleh mereka pahala, Pak. Bukan jabatan, Pak. Paham, Pak ya? Jadi pahlawan, pahlawan, pemburu, pahala. Nggak peduli, Pak, diangkat jadi menteri atau tidak. Ini ada orang nggak berkeringat apalagi berdarah, tiba-tiba nongol, Pak. Subhanallah. Lihat para pahlawan, Pak. Nah, ini yang harus kita pupuk, Pak. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka sadar yang namanya berjuang, Pak, yang bisa memberikan, bukan yang apa, yang bisa nerima. Subhanallah, sesuatu yang impossible menjadi possible, yang tidak mungkin menjadi mungkin hanya dengan iman. Nah, dalam Al-Quran disebutkan salah satu untuk meningkatkan keimanan, Pak. Apa diantaranya? At-Taubah 18. Innama ya'muru masajidallahi man
amana billah. Kalau Bapak ingin ditingkatkan imannya, makmurkan apa Pak? Masjid Allah. Kalau saya boleh tanya, hari ini ada pahlawan yang masih hidup Pak. Namanya siapa Pak? Sekarang nih, sampai sekarang ada pahlawan yang masih hidup. Yang tahu saya kasih sepeda. Sepedanya dari Pak Hendro. Apa Pak? Masjid, betul. Pak Hendro kasih sepeda. Masjid Pak. Masjid itu pahlawan yang masih hidup Pak. Bapak masih ingat gak di Jordan itu ada the only living of sahabi. Sahabat Nabi satu-satu yang masih hidup apa? Pohon sahabat Pak. Ketika Nabi dagang dari Mekah kemana? Ke Syam. Di tengah-tengah Nabi berteduh di bawah pohon. Pohon tersebut 300 meter dekat rumahnya pendeta Bukhoro. Saya pernah ke sana Pak. Itu pohon itu Pak, rindangnya luar biasa, dinginnya luar biasa. Bapak keluar dari pohon itu panasnya menyengat. Tapi Bapak masuk, jangankan sudah masuk ke pohon. Sebelum masuk Pak 200 meter angin itu, Bapak nggak akan kedinginan, tapi apa? Nyaman betul Pak. Ternyata pohon saja tempat Nabi berteduh sampai sekarang masih hidup. Dia tahu Pak. Apa? Beriman terhadap kenabian Nabi. Karena itu dia masih hidup. Menjadi saksi kenabian Nabi itu Pak. Nah sekarang ada pahlawan yang masih hidup, namanya masjid. Bung Karno dididik oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto. 3 serangkai. Haji Omar Said Cokro Aminoto punya 3 murid utama Pak. Yang paling kanan Haji Agus Salim, yang paling kiri Sultan Syahrir, di tengah-tengah siapa? Bung Karno. Itu Haji Omar Said Cokro Aminoto mendidik 3 murid serangkainya Pak, di Jawa Barat menggunakan 800 masjid. Kala itu jumlah masjid di Jawa Barat ada 1000 Pak. 800 masjid itu sudah diisi oleh Bung Karno. Beliau menerima pelajaran-pelajaran dari Haji Omar Said. Jadi merayakan kemerdekaan, merayakan fungsi peran masjid. Siapa lagi Pak? Hajah Rasuna Said. Pejuang dari mana itu? Sumatera Barat. Berjuang di Jakarta, di Kuningan. Subhanallah. Beliau berjuangnya mengatur, mendidik para pejuang di sebuah musola kecil, sekarang jadi masjid. Posisinya antara Bank Mega dengan pom bensin tuh Pak. Di belakang ada masjid. Itu masjid Hajah Rasuna Said Pak. Subhanallah. Cut Nyadin diasingkan dari mana Pak? Dari Aceh ke Sumedang. Sampai Sumedang beliau bisa kabur Pak, lari ke tengah hutan. Di tengah hutan 2 tahun beliau jejaknya tidak bisa diradar oleh Belanda. Kenapa? Karena beliau bikin musola, bikin masjid, mendidik pejuang Sumedang dari masjid. Jadi masjid ini itu pahlawan yang masih hidup Pak, saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karena itu merayakan kemerdekaan, merayakan fungsi masjid. Kenapa? Karena masjid candra di muka, kita memproduksi apa Pak? Keimanan. Subhanallah. Indonesia ini Bapak Ibu amanah dari Allah. Dia tidak cukup umurnya di usia kita, terus ke anak kita, ke cucu kita. Karena itu perkuat iman anak-anak kita, iman cucu-cucu kita Pak. Subhanallah. Bapak kenal Bill Gates nggak? Bill Gates Pak, pemilik Microsoft, orang paling kaya tuh Pak. Punya menantu muslim namanya Nayel Nassar. Mau ngelamar putrinya. Nayel, kamu mau melamar putri saya, modalnya apa? Tentu pertanyaannya bukan materialistik Pak. Ya kalau dijawab dengan materialistik, oh Bill Gates punya ini punya itu. Dia ingin jawaban yang lain. Modal kamu apa? Mau mempersunting putri saya? Apa jawab Nayel Nassar? Saya sejak kecil sampai sekarang belum pernah satu atap dengan perempuan yang bukan mahram saya. Subhanallah.
Bill Gates kaget tuh Pak. Ya, Bill Gates kaget dia dengan jawaban itu. Kenapa? Tradisi Amerika nggak biasa Pak. Umur 30-an belum satu atap dengan perempuan lain Pak. Saya ketika ngisi kajian atas undangan dubes kita di New Zealand Pak. Jadi perempuan-perempuan New Zealand tuh kalau mau keluar, apa kata bapaknya, kata ibunya, nah jangan lupa ya alat kontrasepsi. Jadi kayaknya udah biasa betul tuh Pak. Subhanallah. Maka Pak Dirman Pak, ketika anak perempuannya mau keluar rumah, nah kamu keluar ketika ayah berjuang, kamu mengkhianati ayah. Nah, Republik bangsa kamu gak akan pernah merdeka. Nah, subhanallah. Coba lihat hari ini Pak, bagaimana anak-anak perempuan kita, adik-adik perempuan kita, putri-putri kita, gadis-gadis Indonesia Pak. Kata Pak Dirman, kamu keluar dari rumah, kamu mengkhianati ayah. Ya, kamu mengkhianati ayah. Subhanallah. Kenapa? Karena kemerdekaan itu sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Karena apa? Iman Pak, jaga diri. Begitu tuh Pak ya. Nah, oleh sebab itu, ayo sama-sama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita umur bangsa kita sudah 78 tahun. Ini usia memang sepuh, tapi bagi sebuah bangsa ini usia yang masih pendek Pak. Kita ingin Indonesia umurnya terus panjang hingga kiamat datang. Subhanallah. Itu sebabnya bangsa kita, kalau baca sejarahnya Pak, Bapak baca buku yang ditulis oleh seorang Indonesianis namanya Herbert Faith. Dia mengajar di Monash University. Dia ahli Indonesia Pak. Dia ngomong begini, kalau mau mengubah Indonesia, menjajah Indonesia untuk yang kesekian kalinya, pisahkan bangsanya dengan sejarah bangsanya, sejarah ulamanya, sejarah pahlawannya. Kata saya betul Pak, Herbert Faith. Ya, Herbert Faith. Pisahkan dia dengan agamanya. Subhanallah. Karena itu Belanda dia paham betul Pak. Ada satu provinsi susah betul dijajah Belanda. Provinsi mana Pak? Aceh. Sehingga Belanda mengirimkan seorang warganya untuk belajar Islam di Mekah. Siapa namanya? Senok Horgronya. Berapa lama Pak? 12 tahun. Sampai hafal Quran dia. Menguasai hadis Nabi Sahih Bukhari. Subhanallah. Pulang ke Belanda, lalu menceritakan apa yang dia dapatkan dari pesantrennya di Mekah Pak. Lalu berangkat ke Indonesia, ketemu Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur. Apa kata Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari? Senop, Anda kan hafal Quran, menguasai hadis Nabi, masuk Islam dong. Apa jawabannya Pak? Hebat jawabannya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah telah menutup mata batin saya. Hebat betul jawabannya itu Pak. Setelah Senop belajar Islam 12 tahun di Mekah Pak, akhirnya Pak, Belanda bisa masuk ke Aceh nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Dipecah-pecah Aceh Pak. Bikin adu domba. Orang Aceh, yang penjajah itu bukan kami. Yang menjajah kalian itu Islam. Kenapa? Karena adat kalian jadi hilang dengan adanya apa? Islam. Belanda itu Pak. Namanya politik belah bambu. Ngacak-ngacak bangsa kita itu Pak, Belanda itu. Itu sebabnya untuk memperkuat Pak penjajahan Belanda kepada Aceh, Senok Horgronya bikin sebuah buku judulnya Common Law, hukum adat. Hukum adat Pak.
Apa yang pertama kali diajarkan oleh Senok? Orang Aceh, perempuan dalam Islam terpinggirkan, dia nggak boleh tampil. Padahal perempuan dulu Pak, sebelum Islam datang, kalau bayi perempuan lahir diapain Pak? Dikubur hidup-hidup. Justru dengan adanya Islam, perempuan apa tuh Pak tuh? Ditinggikan harkatnya, derajatnya tuh Pak. Kalau kalian ikut Islam, maka kalian perempuan, kalian gak punya peran. Subhanallah. Sudah, kalian bekerja, silahkan. Mulai dari situ tuh Pak. Kalian berkarir, kalian keluar negeri. Ya, kalian keluar rumah, nikmati hidup kalian. Kalian boleh hadir di pasar, festival dan lain sebagainya tuh Pak. Kenapa? Karena yang menjajah kalian bukan kami, tapi apa? Islam, hukumlah. Yang kedua, tolong jaga makanan kalian. Kalian jangan sekali-kali makan daging kambing. Kenapa? Darah tinggi. Itu yang ngomong itu siapa tuh Pak? Senok Forgronya. Maka orang Indonesia kena tuh Pak. Jangan makan daging kambing, darah tinggi Pak. Kenapa orang kita Pak makan daging kambing darah tinggi? Karena makan kambingnya setahun sekali Pak. Idul Adha kaget enak huruf, akhirnya kena darah tinggi itu Pak itu. Orang Arab nggak ada kena darah tinggi karena tiap hari makan daging kambing Pak. Subhanallah. Jadi ngacak-ngacak Senok itu Pak. Sehingga Aceh masuklah Serambi Mekah itu penjajahan Belanda. Nah, dengan memperingati kemerdekaan Pak, kita bisa memilah dan memilih mana yang ingin membangun Indonesia, mana yang ingin meruntuhkannya Pak. Jangan sampai kita terpecah belah. Subhanallah. Itu sebabnya Al-Quran bagus betul mendefinisikan kemusyrikan, bukan hanya menyembah berhala, patung, menyembah selain Allah. Tidak. Bapak baca di surat Ar-Rum ayat 31-32. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salat wa la takunu minal musyrikin. Jangan sekali-kali jadi orang musyrik. Siapakah orang musyrik? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang yang ngacak-ngacak Pak. Subhanallah. Begitu tuh ya. Jadi kembali lagi pupuk keimanan kita, pupuk keislaman kita, ketauhidan kita. Subhanallah. Alinea pertama pembukaan itu nampak betul Pak, sejarah Indonesia asli. Siapa penyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ada berapa orang Pak? 7 orang. Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, ya, Abi Kusno, Supomo, A.A. Maramis, gitu ya, sama Haji Agus Salim. 7 orang. Kata Bung Karno, Haji Agus Salim aja deh yang bikin pembukaan tuh, karena dia paling cerdas. Kata siapa? Kata Bung Karno. Haji Agus Salim tuh Pak, cerdasnya luar biasa. Itu beliau udah habis 4 bungkus rokok Pak, tapi ide untuk bikin alinea pertama, paragraf pertama Undang-Undang Dasar belum muncul-muncul Pak. Padahal rokok udah habis berapa? 4 bungkus. Beliau itu Pak, subhanallah, beliau itu perokok tapi hafiz Quran. Jadi kalau Bapak mau merokok Pak, jadi hafiz dulu Pak. Bapak enak-enak aja ngerokok, hafiz bukan apa bukan. Haji Agus Salim sudah hafiz poligot, dia menguasai banyak bahasa di dunia Pak. Udah habis 4 bungkus Pak, ini ide belum muncul-muncul. Nanya ke Pak Yamin, Pak Yamin, kok saya belum dapat ide ya? Iya, saya juga sama. Pak Yamin juga sama Pak, udah habis 2 bungkus belum ada ide Pak. Beliau hafiz juga sama. Jadi para pahlawan kita perokok Pak, cocok Pak ya, tapi hafiz. Jadi gitu syaratnya, Mendro ya, kalau mau ngerokok apa? Hafiz Quran dulu. Bapak hafiznya Al-Fatihah doang. Hafiz Al-Fatihah ya. Subhanallah. Apa kata Haji Agus Salim? Kita nanya yuk ke Kiai Wahid Hashim, apanya Gus Dur itu? Bapaknya Gus Dur. Kiai, ini saya nih belum ada ide nih bikin alinea pertama nih, bikin pembukaan Undang-Undang Dasar.
Bantu dong Kiai, sebentar ya, saya sholat dulu, sholat hajat beliau. Sujudnya lama betul. Setelah selesai sholat, Haji Agus Salim, ya, Pak Yamin, Ki Bagus Hadi Kusumo, saya nggak bisa bantu kalian, saya cuma kasih modal 2, satu Quran, Al-Hujurat ayat 13, yang satu lagi hadis Nabi, riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, apa Al-Hujurat 13? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, equal, sama, untuk saling ta'aruf, saling kenal, bukan saling rendah-merendahkan, hina menghinakan, rendah-merendahkan, apalagi saling menjajah. Subhanallah. Al-Hujurat 31, kata Kiai Wahid Hashim, ini Haji Agus Salim jagonya nih linguistik. Coba Haji Agus Salim diterjemahkan Pak. Al-Hujurat 13, itulah kalimat pertama, alinea pertama. Apa Pak? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itu Al-Hujurat 13 itu Pak. Dari mana Ustadz sumbernya? Bapak baca buku merawat nilai-nilai keindonesiaan. Kalau sulit lihat YouTube saya Pak. Tapi tolong like, comment, subscribe, and share. Subhanallah. Itu ada di buku saya itu Pak. Jadi kalimat pertama, alinea pertama itu Al-Hujurat 13 itu Pak. Maka dia kata Herbert Fed, yang bisa membuat pembukaan undang-undang dasar mereka yang paham Quran. Itu kata Herbert Fed, seorang Indonesianis dari Australia, pengajar di Monash University. Subhanallah. Coba lihat, itu undang-undang dasar kita, pembukaannya, kalimatnya hebat betul Pak. Ya, makanya kan PBB memberikan nilai undang-undang terbaik di muka bumi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya pembukaannya. Itu penilaian PBB Pak. Jadi mohon maaf, orang-orang yang nggak mau hormat bendera, menganggap bangsa kita togut, dia nggak baca sejarah itu. Dia nggak baca sejarah itu. Justru pembukaan Undang-Undang Dasar kita Qurani betul nih. Jadi kalau dia nggak hormat kepada bendera, ya, tidak mengakui Undang-Undang Dasar, dia nggak paham sejarah. Makanya saya oleh BNPT, saya sering diajak tuh Pak ke mana, ke Cilacap itu mana Pak? Nusa Kambangan, memberikan nasihat. Ini Pak, ini Undang-Undang Dasar, sejarahnya nih, subhanallah, Qurani betul. Apa kata Haji Gus Salim? Kiai tambah lagi Kiai, mana lagi ayatnya? Ayatnya cukup. Hadis Nabi, riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Apa hadisnya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Diterjemahkan oleh Agus Salim, hebat betul. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus, saya tanya, penjajahan bentuk kemungkaran bukan? Kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, hapus. Itu hadis Nabi Pak. Ya. Kata Herbert Fed, yang bisa bikin Undang-Undang Dasar plus pembukaannya itu orang yang paham Quran betul Pak. Subhanallah. Jadi bangga betul Pak, kita punya republik, kita punya bangsa, apalagi sejarahnya. Nah, kita ingin kebanggaan nggak terhenti pada sejarah. Kalau bisa kita jadi pelaku sejarah Pak, yang jujur Pak, seperti para pahlawan. Apa yang bisa dikasih ke negara, bukan apa yang bisa dicopet dari negara Pak. Subhanallah, gitu ya.
Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, para pejuang, para pahlawan kami, sujud kami, ruku kami, tilawah, kebaikan kami. Sampaikan pahalanya kepada seluruh pahlawan kami, pejuang kami. Jadikan kami orang yang jujur, orang yang baik, ya Allah. Malu kami berdiri di tanah Indonesia, sedangkan para pahlawan berkeringat, berdarah, jujurnya luar biasa. Mereka memberikan kepada negara, tidak memikirkan apa yang bisa diambil dari negara. Karena itu ya Allah, pilih kami menjadi orang baik, pilih kami menjadi orang jujur, pilih kami menjadi orang yang bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya umat. Panjangkan umur bangsa kami, kekalkan umur bangsa kami, hingga kematian menjemput kami dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Adfatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.